Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Firman kita hari ini dari Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Saya udah siapkan di layar, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Sudah selesai. Kata sudah selesai yang di dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Waktu itu jam 3 siang. Yesus haus. Yesus dari pagi, dari subuh dia ditangkap, dari malam ya, dan subuh dia diadili, kemudian dia dicambuk, dianiaya dengan begitu rupa, dan dia melewati jalan salib menuju naik ke Bukit Golgota, dan kemudian dia dipakukan di kayu salib. Dan kalau kita tahu di Palestina, di Timur Tengah itu panas sekali. Dan jam 3 siang Yesus mengatakan aku haus. Dia sangat haus dan diberikan anggur asam di spons, hisop itu semacam spons gitu ya. Kasih ke mulut Yesus. Itu rasanya sangat pahit. Tapi itu cukup bagi Yesus. Dan Yesus bilang sudah selesai. Tetelestai bahasa Yunaninya. Kata tetelestai teman-teman, ini kata yang umum dipahami oleh orang di zaman itu. Karena ini kata yang biasa dipakai. Kata sudah selesai, tetelestai, ini maksudnya seperti ketika seorang pelayan, seorang hamba diberikan tugas oleh tuannya, oleh majikannya, dikasih tugas lakukan suatu pekerjaan yang rumit, dan kemudian dia selesaikan, dia datang kepada tuannya dan dia bilang tetelestai, sudah selesai. Itu artinya seperti itu. Artinya dia sudah lewati proses, dia sudah lewati perjuangan dan tuntas tugasnya. Sudah selesai, dia bilang tetelestai. Tetelestai ini juga dikenal oleh, contohnya ketika seorang Yahudi berbuat dosa atau menjadi najis. Ketika dia menjadi najis, dia harus datang ke bait suci dan dia harus berikan persembahan. Ada persembahan penebus dosa. Dia datang membawa persembahannya dan gak bisa sembarangan binatang yang dibawa ke bait suci. Seorang imam akan memeriksa kambingnya atau sapinya atau apa yang dia bawa dan periksa dengan seksama, dan setelah pemeriksaan selesai sempurna ternyata korban yang dibawanya, maka imam itu akan bilang kepada orang yang bawa persembahan ini, tetelestai, sudah sempurna, persembahanmu sempurna, karena itu engkau telah ditebus. Tetelestai. Persembahan sudah sempurna diterima. Kata tetelestai juga dipakai ketika seorang pedagang di pasar lagi berdagang. Dia menjual sesuatu dan kemudian dibayar oleh pembeli, lalu dia periksa uangnya, dia hitung uangnya, ternyata uangnya genap, uangnya enggak kurang, lalu dia bilang tetelestai. Lunas, sudah lunas dibayarkan. Pembayarannya sudah lunas. Tetelestai. Ketika seorang seniman dia melukis atau membuat patung, dalam proses dia melukis dengan lewat beberapa waktu lamanya dia membuat lukisannya atau dia membuat patungnya, dan setelah selesai rampung lukisannya jadi atau patungnya jadi, seniman ini akan bilang tetelestai, sudah selesai.
sudah sempurna, sudah selesai. Itu tetelestai. Sebuah mahakarya sudah dirampungkan. Atau seorang anak dikasih tugas oleh bapaknya, lakukan sesuatu, pergi kemana gitu, lakukan sesuatu, lalu pulang, anaknya akan bilang kepada bapaknya, tetelestai, sudah selesai, sudah tuntas, sudah sempurna, sudah rampung, sudah lunas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia meregang nyawa dan dia bilang, tetelestai. Dia bilang, sudah tuntas. Tugas yang diberikan Bapa di surga kepadanya, sudah tuntas. Persembahan dirinya diberikan sebagai korban persembahan, sudah sempurna diberikan. Pembayaran untuk dosa-dosa manusia sudah lunas dibayarkan. Sebuah mahakarya yang tidak pernah dibayangkan oleh umat manusia sebelumnya. Bahkan iblis pun tidak membayangkan itu akan terjadi. Mahakarya, karya penebusan oleh Allah sudah selesai. Mahakarya penebusan, tetelestai. Yesus melakukannya bagi kita, teman-teman. Karena itu hari Jumat Agung, saya selalu bilang, kalau kita mau mengurutkan hari raya orang Kristen, hari raya yang kita harus rayakan dengan sungguh-sungguh, pertama-tama adalah Jumat Agung dan Paskah. Karena di hari ini, Yesus menuntaskan misinya di dunia ini. Misi untuk apa? Misi untuk saya, misi untuk teman-teman, misi untuk kita semua. Tetelestai, sudah selesai. It is finished. It is finished. Tetelestai. Apa yang dituntaskan persisnya, teman-teman? Yang dituntaskan oleh Yesus adalah pertama-tama hubungan kita. Rekonsiliasi. Teman-teman tahu kata rekonsiliasi? To reconcile. Kalau untuk melakukan rekonsiliasi, to reconcile berarti ada sesuatu yang rusak. Dari kata reconstruct, sesuatu dibangun kembali, sesuatu disusun kembali. Hubungan Allah dengan manusia hancur ketika Adam dan Hawa ambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan hubungannya hancur. Dan hubungan itu tidak bisa dipulihkan oleh manusia sendiri. Manusia berusaha dengan segala macam cara untuk pulihkan, untuk reconcile, untuk menyusun kembali hubungannya dengan Tuhan. Tapi nggak bisa. Karena itu Yesus harus datang ke dunia ini. Dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Dia hidup sebagai manusia. Manusia sempurna manusia. Dia tidak melakukan yang aneh-aneh. Dia hidup seperti manusia biasa. Dia jadi tukang kayu meneruskan bapaknya Yusuf. Tinggal di Nazaret. Nazaret bukan kota yang terkenal, banyak orang baik di sana. Kota yang biasa, bahkan kota yang cenderung negatif di mata orang Yahudi di masa itu. Yesus hidup untuk apa? Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Dan di atas kayu salib, dia berteriak, tetelestai, sudah dipulihkan. Hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan. Hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan, artinya pengampunan telah diberikan. Forgiveness, pengampunan telah diberikan. Pengampunan yang sempurna telah diberikan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Dan Yesus membayar tuntas dengan nyawanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata ini, satu kata ini, tetelestai, kata yang dahsyat sekali bagi kita. Bagi orang lain mungkin gak ada artinya kata sudah selesai. Tapi bagi kita di hari Jumat Agung, kata sudah selesai, kata yang sangat penting. Kalau mau bikin kaos tetelestai. Kaos Paskah gitu ya. Pengampunan telah diberikan, hubungan telah dipulihkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau belajar anak teologi, kalau belajar
teori penginjilan gitu kan. Biasanya diajarkan ada hubungan lalu kemudian ada jurang antara Allah dan manusia. Dan jurang itu tidak terselami, jurang itu tidak terhubungkan. Ada gap yang besar sekali dan gak bisa disambungkan. Dan Yesus mati di kayu salib. Kayu salibnya menjadi jembatan untuk manusia datang kembali kepada Allah. Dipulihkan hubungannya. Pengampunan telah diberikan. Keselamatan telah dikaruniakan. Teman-teman, bagaimana kita menjalani hidup kita hari-hari ini? Kalau kita masih muda, masih anak-anak, ketika kita masih anak-anak, kita menjalani hidup dengan penuh keceriaan. Anak-anak itu harus gembira. Anak-anak itu harus banyak mainnya. Betul kan ya? Karena itu Dream House bekerja supaya anak-anak gembira. Pergi ke jalanan, lihat anak-anak kerja di jalanan, kita nggak terima. Kita berantem sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, ini anakku kok. Dia bantu keluarganya gitu. Kita bilang, iya memang bantu keluarga itu oke, bagus. Tapi anak-anak harus gembira. Anak-anak harus bermain. Anak-anak harus punya impian. Nah itu kita bekerja keras untuk memberikan hak itu kepada mereka kan. Karena anak-anak memang begitu. Kenapa begitu? Kenapa anak-anak harus bermain dan bergembira? Karena kalau udah dewasa, udah susah untuk bermain dan bergembira. Begitu kan, yang udah dewasa bisa manggut-manggut. Gitu. Ketika mulai remaja, hidup mulai rumit. Ya kan, anak-anak remaja, di sini banyak ABG, yang baru-baru gede gitu ya. Baru mulai menemukan kerumitan hidup. Ya kan, kalau waktu kecil, berantem, habis itu langsung selesai main lagi gitu. Kalau lihat anak-anak di obstelter yang kecil-kecil itu kan berantem, nangis, itu ketawa lagi gitu. Itu anak-anak. Tapi mulai remaja, nangisnya mulai sedikit lebih lama gitu kan. Nangisnya udah nggak teriak-teriak lagi sambil banting diri gitu kan, kayak Intan, wah gitu kan. Kalau Wulan nangisnya udah nggak gitu. Bukan nggak banting diri, banting pintu, brak masuk kamar gitu. Nangisnya sedikit lama gitu. Kenapa? Karena hidup mulai sedikit lebih rumit. Ya Rudia. Ketika cinta bertepuk sebelah kaki gitu, udah hidup mulai jadi sedikit lebih rumit. Makanya waktu anak-anak jangan dibikin rumit hidupnya. Jangan suruh mereka memikirkan yang rumit-rumit. Biar mereka bermain dan belajar. Karena kerumitan akan datang pada waktunya. Ketika remaja mulai sedikit rumit, mulai galau, mulai macam-macam. Cari pencarian jati diri gitu kan. Mulai rambut putih dimerahin, rambut merah dikuningin, rambut kuning dihijauin, rambut hijau dibiruin gitu. Lalu macam-macam gitu. Kenapa? Karena mencari jati diri. Itu wajar karena manusia begitu. Dan teman-teman tahu apa yang paling membuat hidup ini rumit? Mulai dari anak-anak gak terlalu terasa karena cepat lupa. Tapi mulai remaja dan kemudian menjadi dewasa dan lebih dewasa, kita menemukan hidup ini menjadi semakin lama semakin rumit. Karena apa? Karena manusia memang rumit. Hidup ini menjadi rumit karena kita harus berhubungan dengan orang lain. Betul nggak? Karena kita harus berhubungan dengan orang lain. Remaja-remaja menjadi mulai rumit karena mulai ada yang disukai gitu kan. Jadi lebih rumit. Dan semakin dewasa semakin rumit. Kita berhubungan dengan banyak orang dan menemukan manusia rumit. Menjalin hubungan itu tidak mudah. Kalau menjalin hubungan hanya semudah bilang sarange, lalu selesai semuanya bagus gitu, itu enak. Tapi hidup hubungan antara manusia tidak sesederhana itu. Dan semakin dewasa kita menemukan hubungan ternyata rumit sekali. Bukan hanya hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan. Saya menolak hubungan sepasang laki-laki dan laki-laki ya. Bukan hanya hubungan sepasang kekasih, bukan hanya hubungan suami istri, tapi hubungan di dalam komunitas, hubungan di kantor, hubungan di gereja bahkan rumit sekali. Dan terjadi kehancuran di hati. Oleh karena apa? Karena hubungan. Begitu kan teman-teman? Kita bisa merasakan sakit ketika hubungan rusak.
Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita merasakan sakit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang dan kita berbuat salah kepada orang yang kita kasihi, tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kita juga sakit. Begitu enggak? Enggak usah amin, manggut-manggut aja. Gitu kan. Kak Evan kayaknya bener. Iya. Ketika benar-benar sayang, lalu kita buat salah, sakit juga kita. Dia sakit, kita juga sakit. Dan yang kita harapkan terjadi apa? Rekonsiliasi. Pengampunan diberikan. Yang ketika pengampunan diberikan, langit kembali biru. Kenapa? Karena hubungan teman-teman. Saya kasih tahu satu rahasia. Kalau mau bahagia di dunia ini, hiduplah dalam hubungan yang benar, hubungan yang baik, hubungan yang damai. Kalau kita berdamai dengan orang dalam setiap hubungan, kita akan bahagia. Kalau kita damai dengan semua orang, kita akan bahagia. Sungguh-sungguh bahagia. The bad news is, berita buruknya adalah, itu gak mungkin. Kita gak mungkin berdamai dengan semua orang. Kenapa? Selama masih ada dosa di dunia ini, selalu akan ada orang yang nyinyir, sirik, bahkan benci ketika lihat kita baik-baik saja. Tapi satu hal teman-teman, hubungan yang paling penting, ada satu hubungan yang paling penting, yang kita harus pastikan hubungan itu baik. Ada satu hubungan yang paling penting, yang kita harus pastikan bahwa ada damai dalam hubungan itu. Apa itu teman-teman? Hubungan antara kita dengan Bapa di surga. Hubungan antara kita dengan pencipta kita. Hubungan antara kita dengan Dia yang berkuasa atas kekekalan kita. Kita bisa patah hati di dunia ini karena manusia jahatin kita. Tapi satu hal kita harus pastikan, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan kita rusak. Dan Jumat Agung teman-teman, Jumat Agung adalah pernyataan dari pihak Tuhan. Hubungan itu dua pihak kan ya. Kalau misalnya Kak Evan suka sama seseorang, jangan sebut nama ya, nanti ada yang sakit hati ya. Kak Evan suka sama seseorang, tapi orangnya nggak suka sama Kak Evan, hubungannya terjadi nggak? Nggak bisa. Kalau Kak Evan bilang, biasanya kebalikan Pak, seseorang suka sama saya. Nah, mau dibalik kayak gimana pun, sebuah hubungan hanya bisa jalan kalau dua pihak setuju, ya kan? Kayak curhatnya Topik kemarin. Kamu nggak sama dia lagi? Iya Pak, beda keyakinan saya dengan dia. Saya yakin, dia nggak yakin. Saya yakin cinta sama dia nggak yakin cinta sama saya. Hubungan itu harus dua pihak, sama-sama cinta, sama-sama yakin. Dan Jumat Agung teman-teman, dari pihak Tuhan, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, bilang kepada kita, bilang kepada Bang Topik, aku mengasihimu. Bilang kepada Bang Evan, aku mengasihimu. Bilang kepada kita semua, I love you. Zetem, wo aini, aishiteru, sarangam nida. Aku mengasihimu. Bagaimana aku mengasihimu? Aku memberikan nyawaku untukmu. Kalau dari pihak Tuhan udah bilang aku mengasihimu, maka sekarang tinggal dari pihak kita kan. Apakah jawabanmu? Kalau Tuhan udah mengatakan aku mengasihimu, aku menuntaskan semua yang perlu dilakukan untuk membuktikan cintaku kepadamu. Sekarang tergantung jawaban kita. Apa yang engkau mau berikan kepada Tuhan? Hari ini Tuhan sekali lagi menyatakan cintanya kepada kita.
Hari ini Tuhan sekali lagi menyatakan cintanya kepadamu. Dan hari ini Tuhan mau dengar apa jawabanmu. You are loved beyond measure. Engkau dicintai melampaui semua ukuran yang bisa dibuat oleh manusia. Though we are incomplete, God loves us completely. Walaupun kita nggak sempurna, Tuhan mencintai kita dengan sempurna. Though we are imperfect, God loves us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. Kita bisa tersesat, kita bisa salah jalan, kita bisa penuh celah dan kelemahan, tapi Tuhan mencintai kita dengan sempurna, dengan seutuhnya. He loves every one of us. Dia mencintai setiap kita, yang ada di sini, yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Tuhan mencintaimu. Dunia bisa menolakmu, dunia bisa bilang engkau banyak celah, dunia bisa bilang engkau aneh, dunia bisa bilang apaan tuh, orang macam apa itu. Dunia bisa menghancurkan engkau, tapi dengar baik, you are loved beyond measure. Engkau dicintai melampaui semua ukuran yang bisa dibuat oleh manusia. Hari ini saya mau menantang kita semua. Saya mau bikin altar call, tapi nggak usah bangkit berdiri, nggak usah maju ke depan. Di tempat duduk teman-teman, pejamkan mata. Teman-teman yang ada di rumah, pejamkan matamu. Jangan ada yang celengak-celinguk, tutup mata. Dengarkan kata-kata ini. You are loved beyond measure. Engkau dicintai melampaui segala ukuran yang bisa dibuat manusia. Seperti apapun dirimu, seperti apapun dosa-dosamu, seperti apapun kegagalanmu, seperti apapun kejatuhanmu, seperti apapun keadaanmu hari ini. Dengar, Tuhan mencintai engkau. Dan sekarang dengar pertanyaan Tuhan kepadamu. Apakah engkau mencintai aku? Tuhan mau mendengar jawabanmu. Sekarang berikan jawabanmu kepadanya. Dia mau pulihkan hubungannya denganmu. Dia mengampuni dosa-dosamu. Dia mengampuni kegagalanmu. Dia mengampuni kejatuhanmu. Dia mengampuni kelemahanmu. Dan dia mau dengar jawabanmu. Apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya. Mari teman-teman, berikan jawabanmu kepada Tuhan. Angkat hatimu. Kalau engkau mau menjawab dengan bersuara, bersuaralah dan katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Mari teman-teman, ambil waktu 2-3 menit. Nyatakan sekali lagi cintamu kepadanya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai dia, katakan, jangan malu. Biar Tuhan dengar kata-kata itu. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Dia mati di kayu salib supaya hubungan itu dipulihkan. Haleluya. Dia mau dengar jawabanmu, teman-teman. Teman-teman yang di rumah, katakan kepada Tuhan. Kalau engkau mencintainya, kalau engkau mengasihinya, katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu. Aku yang lemah dan penuh dosa dan penuh celah, aku mengasihimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi. Yesus mati supaya semua hubungan dipulihkan.
Jangan dengar kata-kata dunia yang merendahkanmu. Dengar kata-kata Yesus di kayu salib itu. Sudah selesai. Hubungannya telah dipulihkan. Hubunganmu dengannya telah dipulihkan. Pengampunan telah diberikan kepadamu. Keselamatan telah dikaruniakan kepadamu. Engkau dicintai, anakku. Engkau dicintai olehnya dengan kasih yang sempurna. Kita mengatakan, sebab Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita mengatakan juga, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, tim pujian bisa maju ke depan, kita naikkan pujian ini, The Old Rugged Cross. Teman-teman siapkan diri, kita mau ambil perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus hari ini akan menjadi perjamuan kudus yang istimewa. Karena kita melakukannya dalam cinta kepada Tuhan. Ini bukan ritual di hari Jumat Agung, tapi ini adalah pernyataan cinta kita. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Biarlah hari ini ketika kita mengambil dan makan roti ini, kita melakukannya dengan syukur akan cinta Tuhan yang begitu besar, sampai dia memberikan tubuhnya untuk kita. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur di tangan kita melambangkan darahnya, darah Yesus yang tercurah sampai habis di kayu salib. Karena dia begitu mencintai kita. Karena dia ingin memulihkan hubungan kita dengannya. Dengan minum anggur ini, kita sepakat dengan pengorbanannya. Dan kita juga mau mencintainya dan memberikan segalanya yang ada pada kita untuk membuktikan bahwa kita mencintai dia. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Yesus bagi kami. Kami mau mencintaimu Tuhan. Jika Yesus memberikan segalanya karena dia mencintai kami, apa yang kami bisa beri kepadamu Tuhan tidak akan menandingi apa yang telah Engkau beri kepada kami. Untuk kami memberikan hidup kami, memberikan waktu kami, memberikan tubuh kami kepadamu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu di tengah dunia yang gelap ini, supaya melalui kami terang-Mu dinyatakan, supaya melalui kami kasih-Mu dinyatakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sepenuh cinta kepadamu. Terima dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebab kita yang percaya, katakan amin.